bengong? Ayo bantuin aku. Aku tersentak kaget mendengar suara Reza suamiku cukup nyaring. Sepertinya ia kesal karena mengira aku melamun. Padahal sepanjang jalan, aku sibuk membayangkan nasibku beberapa tahun yang lalu hingga akhirnya dijodohkan dengan pria yang kini menjadi suamiku. Kedua tanganku sibuk menggeret 2 koper milikku. Begitupun dengan Mas Reza. Sepertinya kami membawa barang masing-masing. Langkahnya begitu cepat. Stop! Langkahku terhenti mendengar titah suamiku. Kamar aku di atas, kamu di sini. Jarinya menunjukkan ke arah kamar yang berada di lantai bawah. Kita pisah kamar. Pandangan Maria menyapu seluruh ruangan yang kini akan ditempati selama berada di rumah ini. Ruangannya tidak terlalu luas, tapi tetap terasa nyaman. Sepertinya kamar yang Maria tempati adalah kamar tamu. Mariam pun bergegas membereskan barang-barang yang Mariam bawa terlebih dahulu. Setelah selesai, langkahnya mengayun menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Mariam yang sudah selesai dengan aktivitas di kamar mandi mendengar suara ketukan pintu kamar. Sebentar, gegas Mariam pakai khimar terlebih dahulu sebelum memakai nikab tali berwarna hitam. Cepat buka pintunya. Suara suamiku yang terdengar cukup keras dari balik pintu membuatku sedikit terkejut. Ada apa? Kenapa suaranya terdengar seperti orang yang tidak sabaran? Hatiku bertanya-tanya. Tak mau ambil pusing, tanganku langsung terulur menyentuh handle pintu dan bukanya. Ada apa, Mas? Ikut aku. Titahnya tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Walau merasa kesal dengan sikapnya, aku tetap menuruti, mengikuti langkahnya dari belakang tanpa protes sedikit pun. Duduk, titahnya lagi dengan wajah tak bersahabat. Aku menurut. Kuhempaskan punggungku di sandaran sofa dengan rasa kesal yang terus kutahan sejak tadi. Jika ada sikap aku yang buat kamu gak nyaman, tolong beritahu baik-baik, Mas. Aku akan berusaha merubahnya. Ujarku dengan nada yang kubuat seramah mungkin. Bersikap sabar memang tak mudah. Bahkan aku yang sering mengucapkan istighfar di dalam hati masih sulit mengendalikan emosi. Kulihat alis suamiku saling bertaut, mungkin merasa aneh dengan sikapku barusan. Aku gak yakin kamu akan menuruti keinginanku, ujarnya dengan nada mengejek. Memangnya kamu menginginkan apa? Tanyaku penasaran. Aku gak suka lihat penampilan kamu. Penampilan kamu itu sangat memalukan, ujarnya menelisik penampilanku dari atas sampai bawah. Tatapan tak suka terlihat jelas di wajah tampan suamiku. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak mendengar perkataan yang terlontar dari mulut suamiku. Apa kamu malu punya istri seperti aku, Mas? Tanyaku mencoba bersikap tenang, tak ingin menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Jelas aja aku sangat malu, karena kamu itu bukan tipeku. Dari awal aku gak mau dijodohkan, tapi papa yang maksa. Jadi kamu harus terima konsekuensinya, jawabnya tanpa mempedulikan perasaanku. Emangnya tipe kamu seperti apa, Mas? Tanyaku lagi, berusaha tenang menghadapi mulut tajam suamiku. Bukannya langsung menjawab, ia malah lebih dulu tertawa mengejek ke arahku. Tipeku itu kebalikan dari kamu. Kalau kamu menutupi kekurangan kamu dengan penampilan kayak gitu, tipeku justru sebaliknya, memperlihatkan kelebihannya bukan cuma sama aku, tapi sama semua orang. Jadinya gak malu-maluin. Suatu saat, kamu akan menyesali perkataan kamu sendiri, Mas. Gumamku berusaha tetap bersabar menghadapi sikap suamiku. Aku gak akan jilat ludahku sendiri. Balasnya terdengar begitu penuh percaya diri. Kulihat tangan suamiku langsung menggeser satu lembar kertas yang sudah berisikan tulisan itu ke arahku. Kertas yang entah kapan sudah berada di atas meja. Surat perjanjian, ujarnya saat selembar kertas putih yang berisi tulisan tinta berwarna hitam kini berada di atas meja, tepat di hadapanku. Tanpa menjawab, tanganku terulur mengambil kertas tersebut. Tulisan surat perjanjian bercetak tebal itu kubaca lebih dulu, sebelum akhirnya pandanganku tertuju pada beberapa poin yang harus disepakati. Reza sebagai pihak pertama, sementara aku sebagai pihak kedua. 1. Pernikahan hanya berlangsung selama 3 bulan. Tidak boleh lebih.
2. Tidak boleh berhubungan layaknya suami istri antara kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung ataupun setelahnya. 3. Tidak boleh menjalin hubungan dengan lawan jenis selama pernikahan berlangsung. 4. Tidak boleh mencampuri urusan masing-masing selama pernikahan berlangsung. 5. Tetap menjaga rahasia kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung ataupun setelahnya. 6. Jika salah satu poin di atas dilanggar, maka wajib membayar denda minimal sebesar 1 juta US dollar atau tanpa batas pada pihak yang dirugikan. Aku mengangguk. Isi nomor 6 lebih terkesan memeras ya, sindirku mengenai hukuman yang ditetapkan di surat perjanjian. Apa kamu ada niat buat melanggar? Tanyanya dengan nada mengejek. No, syarat yang kamu ajukan terlalu mudah buat aku. Jawabku seakan menantang. Selain itu, aku juga tak merasa kesulitan menjalani poin-poin yang ditetapkan di surat perjanjian itu. Kita lihat aja, balasnya seperti meremehkan jawabanku barusan. Mengenai kamar, kamu harus pindah ke atas untuk sementara kalau papa dan mama berkunjung. Aku udah siapkan beberapa pakaian buat kamu di sana. Ingat, ini rahasia kita. Kamu harus bisa menjaganya agar kedua orang tuaku percaya sama pernikahan yang sedang kita jalani. Lanjutnya penuh penekanan. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Pernikahan yang sangat jauh dari bayanganku. Kukira hidupku akan bahagia setelah menikah. Nyatanya cobaan baru saja kembali hadir. Usai sholat subuh, aku punya kebiasaan lari pagi bersama Alina sahabatku di panti. Tapi sekarang terasa berbeda. Aku sudah memiliki suami. Rasanya serba salah. Di dalam Islam, aku harus izin setiap hendak melangkah keluar rumah pada suamiku. Tapi mengingat surat perjanjian itu membuatku ragu. Terpaksa aku mengurungkan niat olahraga lari pagi dan memutuskan melakukan yoga di dalam kamar saja. Mataku terpejam, menikmati gerakan yoga yang pernah kulakukan. Walau tak sering, tapi gerakannya masih kuingat. Usai melakukan yoga, aku meminum segelas air putih yang memang sudah kusiapkan sejak tadi di atas nakas. Treadmill. Ya, treadmill. Tiba-tiba pikiranku tertuju pada alat olahraga yang digunakan untuk berlari atau berjalan di tempat yang sama. Tak ada salahnya aku membeli alat itu, karena rasanya begitu susah menghilangkan kebiasaan olahraga lari pagi. Alat itu solusinya. Gegas kurai ponsel milikku untuk membeli alat olahraga itu melalui online. Suara ketukan pintu berhasil mengalihkan perhatianku. Dengan cepat kurubah penampilanku lebih dahulu. Ada apa, Mas? Tanyaku saat melihat suamiku sudah berdiri tepat di hadapanku. Sangat tampan dan gagah. Tanpa sadar aku mengagumi suamiku sendiri. Penampilannya begitu rapi. Sepertinya suamiku hendak pergi. Itulah yang ada di pikiranku saat melihat penampilannya saat ini. Kirim nomor rekeningmu, aku mau kirim uang nafkahku selama 3 bulan. Ujarnya menatap malas ke arahku. Sepertinya suamiku sangat menyadari jika aku sempat mengagumi penampilannya. Beruntung ponsel masih di dalam genggaman tanganku. Tanpa menjawab, langsung saja aku berikan nomor rekening milikku kepadanya. Sudah aku kirim, ujarnya sembari memperlihatkan uang yang sudah ditransfer olehnya dengan nominal sebesar 400 juta. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Balasku merasa lega, walau rumah tangga yang kujalani sangatlah tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi suamiku masih mau memberikan nafkah lahir untuk. Mas Reza hanya mendesis sinis dan pergi begitu tanpa merespon rasa terima kasihku barusan. Segitu bencikah kamu lihat penampilan aku, Mas? Gegasku kututup pintu kamar. Langkahku mengayun ke arah cermin. Aku dibuat terkejut melihat penampilanku yang terlihat begitu jelas melalui pantulan cermin. Ya Allah, pantas saja. Aku menepuk jidatku sendiri. Rasanya benar-benar malu melihat khimar dan nikab yang kukenakan terbalik. Hari ini aku berangkat kerja lebih pagi karena temanku Dimas mengajakku sarapan bersama di kafe miliknya. Aku yakan saja mengingat aku sendiri tak nyaman berada di rumah baruku. Aku gas bersiap, biasanya jam 7 pagi aku baru terjaga dari tidur. Kali ini tidak, penampilanku sudah rapi bahkan terlihat lebih segar. Langkahku mengayun melewati kamar tamu yang kini ditempatin istriku Mariam. Tiba-tiba saja aku teringat surat perjanjian yang sudah kami sepakati. Aku memang tidak akan pernah memberikan nafkah batin untuk istriku, mengingat pernikahan kami hanyalah pernikahan kontrak yang hanya akan bertahan selama 3 bulan.
Tapi aku tidak sekejam itu. Sekalipun aku tak menyukainya, aku tetap akan memberikan nafkah lahir untuk wanita yang masih menjadi istriku. Pikirku lantas balik mengayunkan langkah menuju kamar tamu yang ditempati Maryam. Ku ketuk pintu kamar itu berkali-kali hingga akhirnya dibuka oleh sosok istriku yang tampaknya sempat terpukau dengan penampilanku. Penampilanku yang sudah pasti tak akan membuat malu pasanganku nantinya. Tidak seperti istriku saat ini. Penampilannya benar-benar membuatku merasa risih. Bagaimana tidak, jilbab panjang dan cadar yang dikenakan istriku terbalik. Tak ingin berlama-lama berada di dekatnya, langsung saja aku pinta nomor rekeningnya untuk memberikan nafkah selama 3 bulan. Di luar ekspektasiku, ia yang kukira akan membelakang mata nyatanya bersikap biasa saja saat melihat nominal yang aku kirim. Walau bagiku tak seberapa, tapi harusnya ia menunjukkan ekspresi berlebih seperti wanita pada umumnya. Maksudku teman-teman wanita yang selama ini ku kenal, nyatanya selalu mudah tergoda jika sudah berkaitan dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Mereka selalu menunjukkan ekspresi senang tidak seperti istriku. Ya aku lupa. Istriku wajahnya ditutup cadar. Tentu saja aku tidak bisa melihat bagaimana ekspresi wajah buruk rupa istriku. Saking kesalnya aku menilai begitu saja rupa yang kuanggap buruk, padahal aku tidak pernah melihat rupanya seperti apa. Dan aku yang kesal dengan cara pikirku sendiri justru mendesis sinis, lantas pergi begitu saja meninggalkan istriku yang baru saja mengucapkan rasa syukurnya pada Sang Pencipta lebih dulu sebelum mengucapkan rasa terima kasihnya padaku. Apakah sikapku terlalu menyakitinya? Kadang pikiranku terbesit seperti itu, tapi siapa yang peduli? Toh pernikahan ini hanya sampai 3 bulan saja. Aku mengedikan bahu mencoba tak acuh dengan perasaan istriku saat ini. Aku pun bergegas mengendarai mobilku menuju arah kafe milik Dimas. Sesampainya di kafe, aku melihat sosok yang tengah menungguku tengah bercengkrama dengan kekasihnya. Aku kira kau sendirian di sini, ujarku sebelum duduk di kursi kosong yang saling berhadapan dengan pasangan kekasih itu. Kau tahu sendiri, di mana ada aku pasti ada dia. Balasnya lantas mencium pipi wanitanya di depanku. Aku hanya menggeleng melihat sikap pasangan kekasih yang tingkahnya bak suami istri. Tak berselang lama seorang waitress menghidangkan makanan di atas meja. Rasanya indera penciumanku benar-benar dimanjakan. Aku tahu kamu suka sup ayam, makanya aku minta pelayan buatkan 2 porsi sup ayam khusus buat kamu, ucap Dimas lantas terkekeh melihat aku tak sabaran langsung melahap sup ayam yang masih mengepul asap. Aku mengibas-ngibas mulutku dengan tangan karena mulutku yang terasa panas. Kulihat pasangan kekasih itu menertawaiku. Aku tak peduli. Tanganku terulur mengambil gelas yang berisi air putih, lantas meminum setengahnya guna mengurangi sensasi terbakar di lidahku. Makanlah, aku gak akan mengambil supnya, ledek Dimas. Aku tak menanggapi, kami pun sarapan bersama. Dan rasanya benar-benar seperti obat nyamuk jika makan bersama dengan para kekasih yang lagi mesra-mesranya. Aku ingin kasih kamu hadiah pernikahan, tapi aku bingung mau kasih kamu sama istrimu itu hadiah apa ya? Ujar Dimas usai kami menyelesaikan sarapan. Aku menyeka bibirku dengan tisu terlebih dahulu sebelum akhirnya menatap aneh teman yang begitu dekat denganku itu. Aku gak banyak berharap sama pernikahanku, jadi gak perlu repot-repot kasih aku hadiah. Kau terlihat tertekan? Dimas kembali terkekeh. Kau sudah tahu kan dia bukan tipeku, ujarku. Biar aku tebak, kau pasti belum melihat wajah istrimu. Aku mengangguk mendengar tebakan Dimas yang ternyata benar 100%. Aku gak minat buat lihat wajahnya, daripada nanti kecewa lebih baik aku gak usah lihat sekalian. Ya, walaupun matanya agak beda. Maksudmu, istrimu buta? Aku mengeleng mendengar pertanyaan yang terlontar dari Dimas. Yang benar saja. Menilai jika istriku memiliki kekurangan yang sengaja ditutupi saja sudah membuatku merasa risih. Apalagi aku tahu kekurangan istriku secara langsung. Sudah pasti aku menolak pernikahan dengan mentah-mentah sebelum ijab kabul dimulai. Dia nggak buta, cuma warna bola matanya beda, warnanya biru. Kamu tahu sendiri kan, asli orang Indonesia itu identik dengan bola mata berwarna coklat tua, bukan warna biru. Lagian dia kan dari panti. Semuanya asli orang Indonesia. Jawabku baru menyadari saat tatapan langsung dengan istriku sebelum pergi. Tanpa sengaja aku memperhatikan bola warna biru istriku yang tampak begitu menawan. Ya ampun Reza,
Kita itu udah hidup di era modern. Lihat mataku. Aku pun menolehkan pandanganku ke arah kekasih Dimas yang memintaku menatap matanya. Aku asli keturunan orang Indonesia. Tapi lihat, aku bisa mengganti sesuka hati warna bola mataku dengan softland yang terdiri dari berbagai macam warna, termasuk warna biru, dan gak menutup kemungkinan dia juga pakai softland sama kayak aku. Aku mengangguk mendengar penjelasan kekasih Dimas yang ada benarnya dan cukup masuk akal. Kalau mau, aku bisa carikan wanita sesuai tipemu, tawar Dimas. Gak ada dalam kamusku memiliki wanita lain, sedangkan aku masih sah menjadi seorang suami. Jawabku begitu yakin. Karena sebejat-bejatnya aku bukan tipe orang yang tega, mendua sekalipun tidak ada rasa cinta pada pasangan halalku. Sekalipun aku mau, aku sudah pasti menceraikan istriku lebih dulu sebelum mengenal orang baru yang sesuai tipeku. Lagi pula aku dan istriku sudah memiliki perjanjian. Waktu 3 bulan menurutku bukanlah waktu yang sangat lama. Baiklah, aku tunggu kabar penceraianmu nanti. Habis itu, aku akan perkenalkan kalian. Aku yakin kamu pasti langsung suka. Terserahmu, aku pergi dulu. Terima kasih sarapannya, ujarku gegas pergi meninggalkan kafe milik Dimas. Aku melanjutkan aktivitasku yang mulai saat ini berprofesi menjadi CEO di kantor pusat sesuai janji yang diberikan Papa sebagai hadiah pernikahanku. Dan pastinya posisiku saat ini pun sudah disetujui oleh para dewan direksi bersama pemegang saham atas pertimbangan khusus. Mengingat siapa aku dan cara kinerjaku selama ini selalu membuahkan hasil yang bagus di perusahaan cabang. Tentu membuat mereka semua mempercayai kemampuanku yang memang sudah tak perlu diragukan lagi. Aku kini tengah mengecek berkas, kedua tanganku memijat pelipis. Menjadi CEO di kantor pusat nyatanya tak semudah yang kubayangkan. Tanggung jawab sangat besar. Tak ingin mengecewakan orang-orang yang sudah mempercayaiku. Aku pun terus memeriksa dan mengoreksi berkas-berkas yang bertumpuk dengan begitu teliti. Sepertinya ini bukan suatu kebetulan. Apa Papa sengaja mengerjaiku? Pikirku sembari menggeleng. Kenapa pikiranku menjadi negatif begini? Aku yang begitu sibuk, tak menyadari jika kini sudah mendekati waktu makan siang. Kemana saja asistenku? Kenapa tak memberitahuku? Aku yang hendak menghubungi asistenku pun urung saat pintu ruangan tiba-tiba saja terbuka. Kulihat sosok yang begitu familiar masuk ke dalam ruangan, membuat suasana hatiku menjadi buruk. Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Aku menyunggar rambutku dengan kasar melihat penampilan istriku yang sudah pasti membuatku malu. Mama, suruh aku ke sini mengantarin makan siang. Ujarnya langsung saja duduk di sofa tanpa mempedulikan aku yang kini tengah menatap kesal ke arahnya. Besok-besok gak usah mau. Pakai alasan lain gimana caranya kamu gak boleh ke sini. Aku malu. Kalau aku mau masak ke sini, ubah penampilanmu. Seenggaknya gak bikin aku malu. Aku aneh sama pemikiran kamu, Mas. Bukannya senang melihat istri menjaga penampilan dari yang bukan mahram. Kamu justru ingin melihat penampilan istrimu dinikmati sama pria lain. Ibarat melihat permen, kamu itu lebih suka tertarik dengan permen yang sudah terbuka, dihinggapi lalat dibanding permen yang masih ditutup bungkusnya. Ujarnya begitu santai, tapi berhasil membuat telingaku terasa panas. Di sini bukan tempat ceramah.